Hai, shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Kembali bertemu di Jesus Call dengan tema panggilan untuk menderita. Sekarang sudah sesi ketiga. Sedikit flashback untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan, mengingat kembali, ya kan? Yang belum mendengarkan setidaknya bisa mengikuti sesi ketiga ini. Nah, yang pertama kemarin sesi awal saya katakan apa sih panggilan untuk menderita itu. Kalau kita memikirkan menderita itu, wah sepertinya sesuatu yang wah kita itu harus berdarah-darah gitu secara jasmani kita. Ternyata tidak sesimpel itu. Ikut Tuhan itu kalau dikatakan semakin mengenal Tuhan, kita itu akan semakin kosong dan semakin tidak mengerti apa-apa. Ada saja hal baru, ada saja sesuatu yang harus kita gali, pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam eh, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dalam panggilan untuk menderita di sesi pertama kemarin saya sudah katakan bahwa apa sih itu gitu loh. Intinya dari apa yang saya jabarkan di sesi pertama adalah ada 3 poin bahwa eh, panggilan untuk menderita ini ujungnya adalah bahwa Tuhan itu akan semakin besar dan kita itu semakin kecil. Dan yang kedua, ditambah-tambahkan dalam segala hal. Karena apa? Jelas sekali firman katakan bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Jadi segala sesuatu yang bisa dibilang kita itu ada di atas. Tentunya ketika kita ditambah-tambahkan dalam banyak hal, otomatis banyak sekali tuntutan, banyak sekali hal yang harus kita pacu dalam diri kita. Dalam memacu diri, sedikit bercerita, ketika saya bertemu dengan banyak orang yang pembicara-pembicara yang mengisi di Smart People, saya berusaha menggali mereka ketika kita ngobrol ya kan, ngobrol bersedia enggak untuk dijadwal di Smart People bla 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 gitu. Dan ada banyak hal yang masuk dalam diri saya bahwa oh ada pengalaman baru, oh ada pengetahuan baru, oh ada sesuatu yang dibukakan, banyak hal teman-teman gitu. Sampai satu titik saya bertemu seorang gembala, beliau mengatakan hal ini, pokok ingat land katanya. Semakin mengerti banyak, kita itu akan sadar atau tidak sadar itu sangat mudah terjebak dengan yang namanya kesombongan. Ketika kita mengetahui banyak hal, terus kita mendengarkan seseorang berkhotbah, seseorang bersaksi, kita berasa bahwa oh aku sudah tahu ujungnya ini apa. Jadi kita merasa diri pintar ya memang kita ngerti gitu. Tetapi seringkali kita mendengar ketika kita datang mendengarkan firman, ketika kita datang meminta advice dari Bapak Gembala, dari mentor, dari seseorang yang bisa dibilang ada di atas kita ya kan. Jadilah seperti cangkir yang kosong, bukan cangkir yang penuh. Begitu juga ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang persekutuan, doa, komunitas, ya posisikan diri kita itu memang gelas yang kosong. Bagaimana di sesi 2 pun saya katakan bahwa ada unsur kerendah hatian yang dibentuk dari diri kita. Di saat apa? Ya proses menderita ini loh. Dan yang ketiga ujungnya adalah sebuah pemurnian diri. Otomatis ketika dikatakan bahwa Tuhan yang semakin besar, saya semakin kecil, otomatis
ya kita yang dimurnikan. Sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, ya itu yang akan dibuang sama Tuhan. Saya umpamakan kemarin sebuah uh, seorang pejunan yang membuat tanah liat menjadi sesuatu yang bagus ya, entah pot, entah karya seni apa yang bagus, itu harus melalui sebuah proses apa bahannya ini loh menjadi pertimbangan, tidak boleh ada campuran lain, itu akan merusak, itu akan membuat kita itu mengulang. Jadi ya kita itu berproses. Panggilan untuk menderita bukan berarti 1, 2, 3 terus jadi gitu dalam hitungan beberapa saat, tidak. Tetapi itu sebuah proses. Dan proses itu panjang, teman-teman. Kenapa saya katakan panjang? Selama kita itu masih bernafas, maka akan selalu ada yang namanya proses dalam kehidupan kita. Nah, dalam proses kehidupan kita ini, kita diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan-penderitaan. Karena apa? Ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan, otomatis ada hukum lain yang berlaku atas kehidupan kita, yaitu hukumnya Tuhan. Ketika kita mengatakan kita iya mau berjalan bersama Tuhan, ketika masa-masa sulit kita itu bernasar, berjanji ingin ini, ingin itu. Tetapi ketika kita sudah diambil dari bawah, ditaruh nih di atas, masihkah kita itu melakukan itu? Masihkah kita itu setia? Masihkah kita mengerjakan sesuatu yang semula kita kerjakan? Jadi, yuk teman-teman, kalau sesi pertama kita buka dengan beberapa poin, 3 poin, less of me, more of him, terus ditambah-tambahkan dalam segala hal. Terus yang ketiga adalah kita dimurnikan. Nah, di sesi kedua, bagaimana kita itu dapat bertahan dalam penderitaan. Di sesi kedua saya katakan bahwa saat kita berjalan bersama Tuhan, yang dikatakan proses, ya penderitaan itu adalah proses, teman-teman. Ya ikut maunya Tuhan, maka kita itu akan bertahan. Karena dikatakan di firman bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita cuma menantikan Tuhan, kita memperoleh kekuatan baru. Mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi, mencari orang yang bersungguh hati, mencari Tuhan. Jadi kita tidak usah dalam pemikiran kita itu harus berdoa muluk-muluk, sehari itu berdoa 3 kali ya kan, kayak minum obat ya kan. Harus begini, harus begitu dengan aturan kita sendiri. Enggak. Karena apa? Ketika kita dibangunkan di jam 2 pagi, kita duduk diem, nunggu aja. Kan dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Kamu akan memperoleh kekuatan yang baru. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, ikut maunya Tuhan, otomatis kita itu akan memperoleh kekuatan baru. Itu yang memampukan kita itu untuk bertahan dalam penderitaan. Yang kedua adalah dikatakan di firman yang kemarin saya katakan bahwa marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Terus ada lagi, pikul lakuk yang kupasang, belajarlah padaku. Bagaimana kita bisa belajar sama Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan? Ya ayo kita rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang poin pertama tadi, kita mau untuk dibangunkan untuk berdoa. Berdoa itu bukan harus kita ngomel terus, enggak teman-teman. Kadang kita tidak mendapatkan apa-apa, seakan-akan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya duduk diam, enggak ngerti, Tuhan juga enggak ngomong ya. Tapi sepanjang hari kita dapat merasakan kekuatan apa. Kok bisa ya aku melalui hari ini? Kok aku merasa enak ya hari ini menjalani hari. Padahal kalau kita lihat keadaan enggak baik-baik banget kok.
Kemudian ketika kita mau belajar, belajarlah daripadaku. Maka kita harus dengarkan firman. Lewat situlah kita mengenal pribadi Tuhan. Saya katakan di quotes, di semangat malam, bahwa yang saya tahu Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Yang saya tahu Tuhan adalah pribadi yang selalu menolong. Yang lain tahu Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhanku. Tetapi perkataan tahu ini berbeda dengan yang dikatakan mengenal. Kita hanya tahu dia seperti Ayub katakan. Dulu aku tahu dari cerita orang, dari kata si A, dari kata si B. Tetapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Aku memandang engkau. Aku mengenal Tuhan yang selalu menolong di saat susahku, tetapi aku juga tahu Tuhan yang memberikan banyak kesenangan dalam diriku. Tetapi seperti yang saya katakan, tahu aja tidak cukup. Kita itu harus mengenal. Banyak fase dalam kehidupan kita, kalau kita katakan kita hanya tahu pribadinya Tuhan. Kita tahu dari cerita orang. Sering ya kita dengar kesaksian dari teman kita yang sedang bersaksi, sedang ditolong Tuhan, dilunasin hutang-hutangnya, dari sakit penyakit disembuhkan dengan cara yang mujizat. Wow, kita tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah enggak kita itu mengalami seperti yang mereka alami? Loh, kan pengalaman orang beda-beda, Len. Loh, iya pengalaman orang beda-beda. Nah, sudah enggak kamu itu mengalami Tuhan? Itu pertanyaannya. Atau sekedar kita ikut Tuhan 13 tahun. Kalau saya ikut Tuhan 13 tahun dari 2012. 13 tahun saya ikut Tuhan. Pengalaman apa yang sudah saya alami secara pribadi bersama dengan Tuhan? Itulah pengenalan, itulah belajar daripadaku. Dan yang terakhir, kita tidak malu menjadi suratan terbuka. Di firman kan dikatakan bahwa kita ini suratan terbuka. Tetapi banyak sekali kita membungkus cover kehidupan kita, buku kita itu dengan hal-hal yang baik, tanpa mau membuka isinya. Kita malu dengan kegagalan kita. Kita takut dengan kesuksesan kita. Banyak sekali hal rahasia yang kita sembunyikan. Sedangkan si Paulus katakan di sesi kedua kemarin saya katakan, si Paulus mengatakan bahwa tidak ada satupun yang rahasia bagiku. Ketika itu bukan sebuah rahasia bagi dia, otomatis dia pun membuka banyak hal kepada orang lain. Itu sangat membantu orang lain, teman. Jangan katakan kesuksesan. Berulang kali ketika teman-teman mau dijadwal untuk bersaksi, selalu yang mereka katakan, apa yang mau saya saksikan? Hidup saya itu belum sukses, hidup saya itu belum bla 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 bla. Semua yang kita ukur itu lewat ya takaran kita sendiri. Sampai satu titik saya ngomong, loh kita itu sudah bosen mendengarkan kisah-kisah sukses. Wah ini dan itu. Segala sesuatu rohani yang kita sendiri, ini beneran seperti itu enggak sih gitu. Atau yang diceritakan hanya baik-baik saja. Kita justru perlu kesaksian yang benar dari orang-orang yang gagal, orang-orang yang belum sesukses kita, mungkin belum sesukses si A, si B, si C. Jadi kita dapat belajar dari kehidupan mereka. Jadi belajar bukan hanya dari kesuksesan, tapi belajar juga dari kegagalan. Itulah buku orang lain, itulah buku kita yang dapat dibaca oleh orang lain.
Jadi 3 poin itu yang saya sampaikan di sesi kedua, bahwa ikutlah maunya Tuhan, belajar mengenal Tuhan lewat apa? Rajin-rajinilah dengan firman. Terus yang terakhir ya tidak malu untuk membuka kitab kehidupan kita ini. Dan pada malam hari ini, pada pagi hari ini ya kan, pada pagi hari ini sesi ketiga saya akan membahas beberapa ayat saja di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita saat kita melalui proses penderitaan. Apa sih itu? Kalau kita lihat perikop dari ketiga ayat ini, ya kan, kita lihat perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kalau dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, berarti ketika tidak menghadapi maut pun seseorang dapat tawar hati loh. Bisa merasakan tawar hati. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa seorang itu bisa dikatakan bahwa ketika dia itu sedang tidak menghadapi sesuatu yang tidak enak, tapi dia ini dapat tawar hati, dia bisa tawar hati. Apa sih tawar hati itu gitu? Kita baca dulu di ayat 16 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kenapa bisa tawar hati? Padahal keadaan sepertinya nyaman, keadaan sepertinya aman. Kenapa saya membahas ini? Ini dari perikopnya dulu, perikop di atasnya. Kalau teman-teman buka di Alkitab atau Al-HP ya, itu ada perikop jangan tawar hati, koma, ya kan? Juga waktu menghadapi maut. Ada susah, ada penderitaan, ada maut. Tetapi di sisi lain kalau saya tertarik, ternyata tidak waktu susah aja seseorang itu bisa tawar hati, teman-teman. Apa sih, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih tawar hati itu? Teman-teman tahu ya, di WhatsApp sekarang itu ada Meta AI. Apapun kita bisa cari di sana. Jadi kalau kita mau nyari bahan khotbah pun sangat gampang sekarang. Cari aja di sana, tanya aja, responnya cepat gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan selalu kan ketika kita membahas firman, sudah enggak kita itu mengalami firman, sudahkah kita mengerjakannya gitu. Jadi ketika kita membawakan itu ada isinya di dalamnya. Nah, tawar hati itu apa sih? Ini saya tanya ke Meta sebenarnya. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu dia menjabarkan bahwa tawar hati itu adalah kecewa, kehilangan semangat, putus asa, lesu. Nah, apa yang membuat seseorang itu menjadi tawar hati? Yang saya katakan bukan sekedar kegagalan, tetapi ketika kita sedang ada di puncak pun kita dapat mengalami tawar hati ini. Kenapa? Teman-teman, ini kesaksian pribadi saya ya. Ketika saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bekerja sambil melayani, saya sebisa mungkin membagi waktu, gimana caranya itu, saya tidak mau meninggalkan pelayanan. Saya tahu Tuhan itu yang utama. Waktu berjalan, semakin mengenal, semakin tahu, pengajaran yang masuk itu juga begitu derasnya ya kan dalam kehidupan saya. Ketika saya sedang jatuh, ketika saya sedang merana ya kan, itu satu-satunya yang menjadi penguat itu adalah komunitas. Lewat apa? Pengajaran-pengajaran yang masuk dalam hidup saya. Kita pernah Zoom, pengajaran Zoom itu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Banyak hal yang sudah dilalui.
Tetapi yang saya pahami bahwa pengajaran itu memang sangat menguatkan. Kenapa itu kita butuhkan? Ketika kita melewati proses yang berat dalam kehidupan kita, kita itu tetap bisa berdiri teguh, teman-teman. Semakin mengenal Tuhan, semakin dalam kita tahu Tuhan, semakin yang namanya saya tahu ketika saya ikut Tuhan tidak ada satupun yang akan berkurang dalam kehidupan saya. Damai sejahtera, sukacita, segala macam itulah. Saya tahu ketika saya benar beres sama Tuhan, maka segala kecelakaan itu tidak seharusnya itu terjadi dalam kehidupan saya. Itu pemikiran saya ya teman-teman. Ini saksian. Jadi ketika anak sakit, ketika ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi dalam kehidupan saya, segala keadaan itu sedang nyaman, sedang aman. Tapi itu ada geronjalan-geronjalan itu. Kok saya anakku sakit? Kok saya begini dan begitu? Kok saya ada kejadian ini gitu? Loh Tuhan, aku tuh sudah melayani Tuhan. Loh Tuhan, aku tuh sudah begini loh. Kok kayak gini ya gitu. Jadi dari kita pun menuntut sesuatu itu yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika sesuatu yang tidak sempurna itu datang, kita menganggap bahwa loh Tuhan ini keliru ini Tuhan. Loh Tuhan, aku salah apa lagi? Apa lagi yang harus tak perbaiki? Saya pernah mengalami masa itu 2 bulan lalu kayaknya. Sorry, 2 bulan atau 3 bulan lalu. Masalah itu bertubi-tubi datang, teman-teman. Loh, tidak ada hubungannya dengan kenyamanan ya. Semua itu aman, semua itu enak, semua itu tiba-tiba masuk satu persatu. Dan itu rentetan. Loh, oh ini Tuhan gitu. Dan di situ itu saya mengenal yang namanya kata tawar hati. Kehilangan semangat teman-teman. Kecewa. Kok rasanya wis bener ya? Kok keadaannya harusnya baik? Kok keadaannya ketika saya ikut Tuhan dengan benar, jalan-jalanku benar, apa yang saya lakukan itu sesuai apa maunya Tuhan menurut versi saya. Tetapi kenapa yang datang ini yang tidak sempurna? Bukankah seharusnya kehidupanku ini sempurna ketika aku itu ikut Tuhan? Disitulah saya ditembak dengan yang namanya tawar hati. Wah, kok rasanya mau pelayanan maju mundur, ada aja yang ditawar ya kan. Yaitu yang saya katakan bahwa tawar hati datang itu bukan saat kita itu tidak sedang di atas saja. Bukan saat kita itu sedang di bawah. Tapi saat kita sedang di atas pun kita dapat diserang dengan yang namanya tawar hati. Kita terlalu menuntut kesempurnaan dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Padahal ketika kita masih hidup, kita masih berproses, ya kita disempurnakan, kami katakan. Melalui proses itu. Dan yang kedua, yang sudah tahu semua, kita sadari semua. Apa yang membuat kita tawar hati? Ya ketika proses itu enggak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kok rasanya masalah itu enggak habis-habis. Belum satu kelar, satunya datang. Belum ini, belum itu. Yang membuat kita berpikiran, sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Loh, teman-teman, saya pernah ada sampai di titik seperti itu. Proses demi proses yang dialami bertahan ya kan. Terus satu titik, Tuhan, kalau kamu enggak nolong aku di titik ini,
itu kok kayaknya muncul di dalam hati saya paling dalam, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sampai ada di titik itu loh teman-teman. Padahal pengajaran sudah didengarkan. Padahal sudah begini dan begitu. Pelayanan tidak pernah terlepas dalam kehidupan saya. Masih bisa loh ada celah seperti itu. Meragukan kalau Tuhan itu ada. Jadi jelas sekali di perikop ini dikatakan bahwa di ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang perlu kita tanamkan di hati pikiran kita, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bahwa banyak sekali hal yang ada di dalam kita ini loh, yang diproses sama Tuhan. Harta kekayaan tidak bisa menjadi patokan. Kamu punya apapun di dalam kehidupanmu, itu tidak bisa jadi patokan bahwa kamu itu akan bahagia. Kita sudah sering sekali mendengar bahwa kesaksian bahwa kekayaan itu tidak akan ada artinya ketika kamu ada di ranjang rumah sakit. Kekayaan itu tidak akan ada artinya ketika kamu kehilangan anak-anakmu. Kekayaan itu tidak bisa menggantikan posisi suamimu, istrimu. Tetapi di sini mengarahkan kita kepada bahwa yuk perhatikan yuk hal-hal batiniah ini. Ketika kamu berdoa, ketika kamu menantikan Tuhan, ketika dibanguni jam 2, jam 3 pagi, kamu duduk nurut, duduk diam aja. Kamu memperoleh kekuatan untuk melalui hari demi harimu. Loh, itu sangat saya rasakan, teman-teman. Dan sangat berbeda ketika saya meninggalkan jam-jam itu. Kok seakan-akan kita berjalan itu ngawang. Gak ada bobotnya gitu. Melalui hari itu rasanya ngawang aja, mengalir aja, tanpa ada tujuannya. Tetapi ketika kita itu dipenuhkan di pagi hari dengan hadirat Tuhan, maka sepanjang hari itu pun kita akan penuh. Hidup kita itu berbobot, teman-teman. Jadi jangan mau ditipu dengan keadaan kita yang tidak nyaman, keadaan yang tidak sempurna. Kita sering menggunakan pemikiran kita, pandangan kita sendiri untuk menilai keadaan kita. Bahkan sampai titik menilai Tuhan. Jadi di poin ini di ayat 16 bisa saya gambarkan bahwa kehilangan suatu bentuk kehilangan dalam jasmani kita, dalam kehidupan jasmani kita akan membawa sesuatu dalam kehidupan rohani kita saat kita itu bertahan. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Posisi terbaik saya, posisi terbaik suami saya sangat tahu jelas. Posisi terbaik suami saya ketika kami itu sedang susah, sering kali diingatkan oleh gembala, Tuhan rindukan, Tuhan pengen ketika kamu tengah malam bangun pagi, genjreng-genjreng pakai gitarmu, nangis sama Tuhan. Yaitu yang Tuhan lihat awal mulanya kita ini.
beberapa saat lalu saya juga bagikan bahwa Tuhan itu merindukan bukan posisi kamu sekarang ini dengan kekayaanmu yang luar biasa, karena yang Tuhan lihat adalah Leni yang dulu. Yang Tuhan lihat adalah Dharma yang dulu, yang pakai sendal jepit, celananya ya cuma satu itu yang sering dipakai gitu, yang kotak-kotak, ada kantong-kantongnya. Tuhan mengenal pribadi kita adalah pribadi yang ya seperti itu bentukannya gitu. Nah, ketika Tuhan menaruh jas di dalam diri kita, pakaiin pantofel, ya kan, pakaiin high heels, dikasih lipstick, dikasih bedak yang lumayan, ya kan. Kenapa pribadi kita menjadi berubah? Itu yang tidak membuat Tuhan itu tertarik sama kita. Itu membuat Tuhan itu tidak tertarik sama kita. Justru kita tetap dengan gayanya kita, tetap dengan noraknya kita, justru kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehilangan dalam kehidupan jasmani kita akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan rohani kita. Saat kita itu bertahan di dalam proses penderitaan itu. Jadi ketika saya tahu bahwa ketika titik terbaik dalam kehidupan saya adalah ketika saya kehilangan seorang suami. Itu adalah titik dalam rohani ya teman-teman. Itu adalah titik yang paling terbaik. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada pegangan dalam kehidupan saya, teman-teman. Berulang kali saya katakan saya pure ibu rumah tangga, 100% tulen. Tetapi ketika ditinggalkan seorang suami, saya harus memulai segala sesuatu dari mana itu benar-benar buta, teman-teman. Dan itu adalah posisi terbaik saya di hadapan Tuhan saat itu. Karena apa? Tiap hari saya itu nangis sama Tuhan. Tidur tidak nyenyak ya kan. Bangun pagi, tiap hari mau bangun pagi melek mata, Tuhan aku harus gimana? Berjalan, Tuhan kok kayak gini ya? Aku harus gimana? Terus kalau bisa dihiperbolakan nih teman-teman, 1 kali 24 jam itu aku ngomel terus sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana? Tuhan aku harus menuju kemana, langkahku harus seperti apa? Aku harus gimana Tuhan? Aku harus ketemu orang ini. Loh kalau aku begini ya apa Tuhan? Loh kok gini ya Tuhan? Ya itulah momen terbaik saat kita itu bersama dengan Tuhan adalah saat menderitanya jasmani kita ini. Tetapi justru ketika kita ini mau bertahan, iya Tuhan aku mau tahan, Tuhan pokok bimbing ya, pokok Tuhan gandeng tanganku ya, pokok begini dan begitu ya, jangan tinggalkan aku Tuhan, pimpin langkahku Tuhan. Justru di saat seperti itu adalah kita itu mendapatkan posisi terbaik. Apa? Rohani kita ini bangun sedemikian rupa. Oh, saya bisa rasakan itu, teman. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika masa itu sudah lewat, masihkah kita itu bertahan? Masihkah kita itu berdoa? Ketika dibangun, masihkah kita bangun? Ketika kita berjalan di pagi hari, siang hari, sore, malam, masihkah kita bergumul? Masihkah kita itu tanya sama Tuhan? Masihkah kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin langkahku? Kalau kamu enggak mimpin, aku enggak mau jalan. Seperti doanya Musa. Jadi teman-teman
Ayo, jangan sampai tawar hati itu ada di dalam kehidupan kita. Saat apa? Proses kehidupan kita ini berjalan. Justru ketika susah, ketika penderitaan itu datang, semakin kita itu ngandol Tuhan. Semakin kita bergumul, pilihlah langkah-langkah yang tepat. Bergumullah sama Tuhan. Berdoa. Loh, itu tiba-tiba muncul, teman-teman. Nggak bisa dibuat-buat. Karena apa? Takut, teman-teman. Takutnya setengah hidup. Setengah mati ya. Setengah hidup. Aduh, bisa enggak ya aku melalui ini? Sampai sekarang enggak seperti itu? Ya masih seperti itu. Duh, ada tanggungan 3 kerucil, teman-teman. Duh Tuhan, Tuhan ini apa ya? Masih panjang perjalanannya ya kan? Bisa enggak ya? Kalau lagi bener itu ya gitu, doa, pagi doa, siang di jalan, ya nyetel firman, wah banyak sekali hal-hal rohani yang masuk dalam kehidupan saya. Tetapi ketika kita dikasih nyaman sedikit, masihkah kita mengerjakan itu? Itu sebuah pertanyaan. Karena apa? Ketika kita tidak menguatkan diri kita, kita tidak memilih untuk menguatkan diri kita, karena itu kita yang bisa memilih itu. Ketika sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah siap, teman-teman. Kita tidak sampai yang katakan tawar hati. Kita tidak berpaku dengan apa yang kita terima saja. Tetapi ketika sesuatu yang tidak enak sekalipun, kita itu tetap bisa ngomong, Tuhan, Tuhan, kamu baik. Kita tidak bisa menggunakan prinsip bahwa satu kesalahan, satu kejelekan dapat menghapuskan 1000 kebaikan yang sudah kita rasakan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi kita yang memaksakan keinginan kita. Dan ketika keinginan itu tidak disetujui oleh Tuhan, kita menjadi kecewa. Jadi yuk fokuskan diri kita pada hal-hal yang ya apa maunya Tuhan, melok aja. Terus next kita pelajari di ayat ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita bahas ke ayat 18 ini dulu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi, bukan sekedar teman-teman, dulu apapun yang terjadi dalam kehidupan rohani saya, itu tidak ada satupun yang berjalan itu karena oh ya aku tahu ini keputusanku, aku milih ini, aku milih ikut Tuhan, aku harus begini dan begitu, enggak ada dalam kehidupan saya. Benar-benar kehidupan saya itu saya serahkan kepada suami, ya kan, apapun itu saya ikut apa kata suami. Tapi ingat teman-teman, ketika kita berhadapan sama Tuhan, tidak ada yang namanya gandengan. Iman suami, iman istri. Kita itu sendiri-sendiri. Ketika saat itu
Bisa dikatakan bahwa kehidupan rohani saya itu nebeng sama suami. Disuruh berdoa juga males-males ya kan. Pokok semua nebeng aja sama suami. Sampai satu titik saya pernah disentil sama suami ya kan. Dibilang, Mi, bu kamu ya doa. Ini kalau kerjaan papi kayak gini ini ya apa gitu. Sampai satu titik dia ngomong, aku itu butuh doamu, aku butuh supportmu. Nah, sempat pikiran nakal saya, pikiran liar saya itu berjalan bahwa ya mungkin ketika suami dipanggil pulang, ya ini waktunya saya. Untuk apa? Jadi proses. Suami udah selesai dengan prosesnya. Lewat perjalanannya, mau dia guling-guling seperti apa dalam kehidupan bisnisnya, mau ada keadaan apapun dalam kehidupannya, yang namanya harus menolong orang, ya tetap aja dia kerjakan. Yang namanya pelayanan ya tetap dia kerjakan. Yang namanya doa ya tetap dia kerjakan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan istri-istri yang mungkin pada pagi hari ini mendengarkan atau suami yang pada pagi hari ini mendengarkan, apakah kita punya iman-iman yang nebeng atau memang kita itu berdiri? Kita tahu kalau kita itu butuh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, hancur-hancuran hidupku. Jadi ketika suami pergi, itu saya cuma ngomong, oh Tuhan, apa mungkin dengan kepergian suami ini memang dibuat seperti ini supaya ya membangun diri saya ini loh. Ya tugas suami udah selesai. Sekarang ya bagaimana dengan Leninya? Kamunya ini loh. Kamu mau membawa hidupmu kemana? Saya tahu jelas teman-teman, proses hidup yang saya lalui sekarang ini itu sampai titik mana dan poin-poin yang mana yang sedang diproses sama Tuhan itu saya tahu jelas. Kadang kan nakal kan, nggak apa-apa ya kayak gini ya. Bentar ya Tuhan. Nanti mari gini tak balik, tak balik. Ketika masa nakal itu terjadi ya kayak gitu. Main tawar-tawaran sama Tuhan. Gitu. Tapi ketika kita pahami itu bahwa iman itu bukan iman yang bisa gandengan, maka kita itu harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas iman kita sendiri. Kita nggak bisa niru cara orang lain, kita bisa mendengarkan kesaksian orang itu wow luar biasa. Tapi kita tidak bisa niru iman mereka. Kita punya porsi sendiri-sendiri. Jadi, yuk di ayat 18 ini dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sesuatu yang terbangun di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang kekal. Sedangkan sesuatu yang tampak di luar itu dalam sekejap mata itu bisa hilang. Tetapi sesuatu yang teguh berdiri di dalam diri kita itu tidak bisa hilang. Mau digoyah seperti apapun itu tetap akan tetap berdiri. Kitanya ini loh. Kan di firman dikatakan bahwa sekalipun berlumuran darah kamu harus hidup. Maka kamu akan hidup. Ya tetap harus berjuang untuk hidup. Ya caranya gimana? Ya kuatkan yang ada di dalam dirimu ini loh. Ketika yang di dalam diri kita itu kuat, maka kita pun sudah sangat sanggup untuk menjalani kehidupan kita ini, hari keseharian kita ini.
Dan saya pun kalau ditanya kekuatannya itu dari mana, tidak tahu. Ya kuat aja. Nah kalau kita mau menggambarkan itu sebagai seorang Kristen, kekuatan itu datang dari mana kalau tidak dari Tuhan? Kok bisa ya sampai titik sekarang? Nah makanya kita akan nemu di ayat ke-17 teman-teman. Yuk kita naik ke ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi sampai titik kita itu dapat ngomong ini loh teman-teman. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Masalahnya, kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Yang bisa kita jalani adalah seperti yang sesi pertama saya katakan atau sesi kedua, bahwa kita melangkah bersama Tuhan itu mengikuti firman-Nya, pelita bagi kakiku itu, kita itu tidak bisa melangkah itu mungkin 1000 langkah langsung ke depan, tidak bisa. Tetapi selangkah demi selangkah, step by step. Jadi di situ membuat kita dapat memahami bahwa kok ternyata saya sudah sampai titik ini ya. Yang dulunya kita enggak ngerti. Tapi kita mau terus ikut jalannya Tuhan. Terus pokok ikut firman-Nya Tuhan lah, taat lah. Jadi Tuhan mau apa wis ikut terus. Masih sedih, bercucuran air mata, kadang masih ngomel, kadang mengeluh ini dan itu, tapi kita enggak. Tuhan terima itu teman-teman. Kita tidak menghilang dari peredaran radarnya Tuhan itu loh. Intinya cuma satu itu, kamu mau mengeluh, mau begini, mau ngomel model apapun. Kok kita masih dalam pengawasannya Tuhan, kehidupan kita aman, teman. Sampai satu titik kita akan paham. Ketika kita sudah satu titik ini, kita lihat noleh ke belakang. Oh ternyata aku itu diproses di titik itu karena ini ya. Untuk membekali aku ini ya. Kenapa pengajaran saat itu bertubi-tubi, digembleng habis-habisan. Ternyata setelah itu ada badai yang menghantam kehidupan rumah tangga kami. Teman-teman smart people yang lama merasakan itu. Ketika kita digembleng habis-habisan, di Zoom, kita mengalami pengajaran yang gila-gilaan teman-teman. Tiap hari kita itu digembleng dengan pengajaran. Tanpa kita tahu ke depan itu ada peristiwa apa, kita sama sekali tidak tahu. Dan di tahun 2021 itu kita dapat jawabannya lewat peristiwa COVID. Dihajar habis-habisan. Tapi luar biasa ya. Kalau di titik sekarang kita itu masih hidup, saya itu masih berdiri, masih bisa bersaksi, masih bisa sharing. Bahkan kalau kita melihat pelayanan dari Smart People itu sesuatu yang indah, sesuatu yang saya katakan, kok bisa ya? Nggak bisa. Lihat apa yang mau dikerjakan di online sekarang. Kok bisa ya sampai titik sekarang? Jadi, yuk teman-teman melangkah dulu. Yuk teman-teman, mau sesulit apa, mau sekeras apa kehidupan kita, mau kita itu sudah diproses sedalam atau bahkan kita itu sedang jatuh, jangan tawar hati, jangan kehilangan semangat, bangun lagi, bangkit lagi, balik, diterima sama Tuhan.
Intinya kita mempersiapkan diri kita ini Tuhan, kita pun mengakui Tuhan, aku itu enggak bisa di gini. Aku tuh lemah di gini. Tuhan tahu enggak? Ya tahu lah. Tanpa kita menyebutkan, tanpa kita ngomong pun Tuhan itu tahu. Tapi aku mau Tuhan. Sampai titik kita itu bisa ngomong ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ingat ya teman-teman, sebenarnya sudah sering dibagikan ketika seorang ibu mengandung, kemudian masuk proses bersalin. Ketika proses bersalin, kita ngeden ya kan, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Sakitnya setengah mati ya kan. Tetapi ketika anak itu keluar, dilahirkan, kita melihat anak kita, rasa sakit itu kita rasakan enggak? Enggak. Kita sudah enggak merasakan sakit itu. Karena apa? Tertutup dengan yang namanya apa? Kemuliaan ini loh. Tertutup dengan yang namanya apa? Happy ngeliat bayi mungil ini loh. Kira-kira seperti itu yang bisa menggambarkan ayat ini. Bahwa penderitaan itu ringan, 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, kita ngomong sakit. Tapi ketika kita melihat anak kita lahir, bagi ibu-ibu, nggak ada sakit-sakitnya lagi. Kita seakan-akan dibius. Dengan apa? Ya, dengan kehadiran anak ini. Enggak berasa. Penderitaan itu enggak ada rasanya. Penderitaan itu tidak sebanding dengan hasil yang kita dapat. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan pagi ini lewat Jesus Call, panggilan untuk menderita, ayo kita ikuti itu. Kita semua dipanggil untuk itu, teman-teman. Apa sih? Ya berproseslah. Ayo nurut maunya Tuhan. Mau keadaannya sedang enak, mau keadaannya tidak enak, terutama keadaan kita sedang tidak enak. Yuk ikut jalannya Tuhan. Kita tidak bisa minta Tuhan, tolong jelaskan padaku dari awal sampai akhir supaya aku tahu mentok akhir kehidupanku itu seperti apa. Tidak bisa. Terlalu dalam, terlalu luas, terlalu canggih Tuhan. Untuk bisa kita pikirkan lewat akal kita. Jadi yuk ikuti aja langkahnya Tuhan. Yuk ikuti jejak langkah kaki Tuhan. Ketika kita sedang diproses, ya bertahan. Karena apa? Kita pasti dikuatkan. Kita digembleng habis-habisan. Itu cara Tuhan menguatkan otot-otot rohani kita. Supaya ya kita bisa ditumbuhkan lagi. Kan dikatakan semakin naik dan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi ya kapasitas kita masih diperbesar. Ketika kita ikut Tuhan, saya mengerjakan satu hal, dulu mengerjakan apa saya di pelayanan. Terus kemudian ketika mau ditambah-tambahkan. Tetapi kalau kita tidak mengikuti proses itu, kita menyerah, kita puas, kita mau berhenti, ya kita akan tertinggal. Karena apa? Yang lainnya berlari, teman-teman. Tapi ketika yang lain berlari dan kita itu diem di tempat, otomatis kita akan mengalami kemunduran. Jadi yuk teman-teman, kita itu berlari terus. Kita kejar maunya Tuhan. Dan kita bertahan dalam penderitaan. Jangan menjadi tawar hati, teman-teman. Tapi yang bisa kita kerjakan, yang dikatakan pengertian dari tawar hati itu apa? Kecewa, kehilangan semangat, putus asa, lesu. Jelas sekali di sesi kedua dikatakan bahwa semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberi
kelegaan kepadamu. Jadi semua apapun permasalahan kita, kembali yo. Balik, ya kan? Kembalilah ke Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan yang kita sendiri ketika melalui itu, kita itu akan bahasa kerennya itu gumun. Wow, takjub. Kok bisa ya saya melalui ini. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.